Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dengan judul 8 keterampilan mengajar. Untuk yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Jadi keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk merancang dan menyusun rencana pelajaran yang efektif, termasuk menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode dan media yang sesuai, serta menyiapkan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan. Dan untuk yang kedua ada manajemen kelas. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini mencakup pengelolaan waktu, pengaturan tempat duduk, serta penanganan gangguan dan perilaku siswa. Dan untuk yang ketiga ada komunikasi efektif. Jadi keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, baik secara verbal maupun nonverbal. Ini juga mencakup kemampuan mendengarkan dengan baik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan untuk yang keempat ada penilaian dan evaluasi. Jadi keterampilan ini mencakup kemampuan untuk menilai kemajuan dan pencapaian siswa melalui berbagai metode penilaian seperti tes, tugas, dan observasi. Evaluasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan dalam proses pembelajaran. Lanjut untuk yang kelima ada motivasi dan inspirasi. Jadi keterampilan ini berhubungan dengan kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi siswa agar bersemangat dalam belajar dan mencapai potensi terbaik mereka. Ini mencakup penggunaan teknik-teknik motivasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Lanjut yang keenam ada penggunaan teknologi pendidikan. Jadi keterampilan ini mencakup kemampuan untuk memanfaatkan berbagai teknologi dan alat digital dalam proses pembelajaran seperti perangkat lunak pendidikan, platform pembelajaran online, dan alat multimedia. Dan juga yang ketujuh ada keterampilan interpersonal. Jadi keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan siswa, kolega, dan orang tua. Ini mencakup empati, kesabaran, dan kemampuan membangun hubungan yang positif dan produktif. Dan yang terakhir ada keterampilan adaptasi. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan metode dan pendekatan mengajar berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang berubah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta menanggapi perubahan dalam kurikulum atau teknologi. Dan selanjutnya mari kita jawab pertanyaan pilihan ganda berikut dengan benar mengenai materi yang telah dipelajari tadi. Untuk soal yang pertama kuis yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Pertanyaan, apa tujuan utama dari perencanaan pembelajaran dalam proses mengajar? Dan mari kita lihat jawabannya. Yang benar adalah C, menetapkan tujuan, memilih metode, dan menyiapkan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dan untuk kuis yang kedua tentang manajemen kelas. Pertanyaan, apa yang termasuk dalam teknik manajemen kelas yang efektif? Dan mari kita lihat jawaban yang paling benar, yaitu adalah yang C, yaitu mengatur tempat duduk, mengelola waktu, dan menangani perilaku siswa secara efektif. Dan kita lanjut lagi untuk kuis yang ketiga, yaitu komunikasi efektif. Pertanyaannya adalah apa yang merupakan bagian penting dari komunikasi efektif dalam mengajar? Dan mari kita lihat jawaban yang benar adalah yang C, yaitu menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan dengan baik, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan mari kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang keempat, yaitu penilaian dan evaluasi. Dalam pertanyaan adalah apa tujuan utama dari penilaian dalam proses pembelajaran? Mari kita lihat jawaban yang paling benar, yaitu yang C, untuk menilai kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, yaitu tentang penggunaan teknologi pendidikan. Itu pertanyaannya, apa manfaat utama dari penggunaan teknologi pendidikan dalam kelas? Mari kita lihat jawaban yang paling benar adalah yang B, mempermudah akses ke sumber belajar tambah dan meningkatkan keterlibatan siswa. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.